warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya dengan anugerah Allah, dengan izin Allah kita bisa menghirup udara segar, bisa menikmati sisa-sisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at sampai akhir zaman. Hadirin jamaah kuliah subuh baik yang ada di Al-Manar maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali tentang akhlak al-Islamiyah. Tentunya akhlak merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam ajaran Islam. Saking luar biasanya kedudukan akhlak dalam Islam, dikatakan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Mad-din?" Apa itu agama? Jawaban Rasulullah, husnul khuluq. Jadi jawabannya itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu begitu penting. Sama halnya dengan pengertian ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Katanya wukuf di Arafah. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa wukuf di Arafah berarti batal. Nah, di sini juga kedudukan akhlak bisa seperti itu. Kalau orang Islam, orang Muslim ternyata akhlaknya jauh ataupun jelek, masih dipertanyakan kedudukan tentang dirinya sebagai orang Muslim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sering disampaikan bahwa akhlak itu jamak dari khuluq. Ya. Khuluq itu akar katanya dari khalaqa. Allah sang pencipta disebutnya khaliq. Kita yang diciptakan termasuk makhluk yang lain disebut makhluk. Artinya bahwa akhlak di sini tentunya standarnya itu ya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sang pencipta.
Maka sumber ajaran ataupun sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kemudian berikutnya bahwa akhlak itu dikatakan ibaratun an hayatin bin nafsi tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Bahwa akhlak adalah sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa, yang lahir dengannya perbuatan-perbuatan atau sikap perilaku yang secara mudah atau gampang tanpa terlebih dahulu berpikir atau memerlukan pertimbangan. Artinya refleks, spontan. Ya, bisa dicontohkan kalau umpamanya ada orang setelah pengajian seperti ini, kemudian dia terinspirasi oleh ceramahnya sang mubaligh ketika ada musibah, ada bencana, kemudian membantu dengan bantuan yang cukup besar. Nah, sikap yang dilakukan oleh seseorang itu belum tentu dikatakan akhlak. Karena ini keluar dorongan dari luar, dari mubaligh. Dan belum tentu pada saat yang lain atau di kesempatan yang lain dia melakukan yang sama. Atau mungkin melakukan tapi potensinya ataupun volumenya agak sedikit gitu. Atau kadang-kadang. Nah, tentunya yang terbaik ya kapan saja, di mana saja, tidak membeda-bedakan, ya, dia lakukan. Termasuk juga di dalamnya umpamanya ketika menerima tamu. Ini tamu baik, sikap perilaku ketika menerima tamu, keramahannya itu tetap saja seperti itu. Walaupun tamunya beda-beda. Jadi bisa dikatakan akhlak di sini harus konstan, harus kontinus begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini materinya yang berhubungan dengan akhlak muslim menghadapi ujian atau musibah. Di ruang lingkup akhlak itu kan ada yang berhubungan dengan pribadi, ada keluarga, ada masyarakat, ada negara gitu, ada berhubungan dengan Allah. Nah, di antara sekian banyak itu ada yang sifatnya pribadi, yaitu menghadapi sesuatu yang luar biasa, terutama tentang kesulitan-kesulitan umpamanya atau ujian-ujian, baik itu yang sifatnya menyenangkan maupun yang menyedihkan. Di dalam Al-Quran yang perlu kita menyadari bahwa setiap makhluk yang hidup, terutama manusia, dipastikan akan menghadapi ujian. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat la'allahum yarji'un. Ini menggunakan kata-kata balau, ya, bala. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik. Dan juga dengan bencana yang buruk-buruk.
agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, ketika kita melihat ayat ini, ternyata bahwa ujian itu tidak semata-mata yang sifatnya buruk. Sakit, ujian, betul. Umpamanya kecelakaan seperti Pak Pudin, ujian, betul. Itu juga adalah ujian. Tapi bukan itu saja. Kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, bisa hadir ke tempat ini karena sehat. Itu adalah ujian. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan karena sakit. Nah, jadi kesehatan itu adalah ujian. Dan bentuk-bentuk lain yang sifatnya menggembirakan, menyenangkan, itu juga adalah ujian. Maka dikatakan wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka itu dengan yang baik-baik. Wasayyi'at, demikian juga yang buruk atau yang sifatnya bencana atau sakit. La'allahum yarji'un. Tujuannya tiada lain agar mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Ya, tentunya diuji dengan kebaikan yang menyenangkan, menggembirakan, harusnya bersyukur. Sementara ujian yang sifatnya menyedihkan begitu ataupun kesulitan, harus bersabar sambil terus berikhtiar. Di ayat lain redaksinya seperti ini. Ini terungkap di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tentunya akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami, kata Allah, akan mengujimu bisyarri. Nah, kalau tadi itu didahulukan hasanatnya dulu. Di sini didahulukan dengan asyarri. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kesulitan dengan sama-sama menjelaskan kepada kita bahwa ujian itu ada dua macam. Baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyulitkan atau yang menyedihkan. Selanjutnya, perlu kita juga pahami bahwa ujian itu sudah ditetapkan sejak awal. Nah, kita sekarang hadir di pengajian atau membaca Al-Quran dengan terjemahannya, memahami gitu, bahwa apapun yang akan menimpa ataupun yang terjadi pada diri, disadari memang ini sudah ketetapan Allah sejak awal. Ya. Termasuk teman-teman kemarin gitu ya, yang menjelang Idul Adha gitu ya, ada yang kena COVID gitu, Ustadz Helmi, Ustadz Arif, dan yang lain-lain gitu, sampai ada yang meninggal dunia. Memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi. Apa saja yang menimpa, ya, yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, demikian juga yang terhadap dirimu sendiri. Illa, melainkan fi kitabin, sudah ditetapkan di kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabru'aha, sebelum diciptakannya. Saya dulu kemarin juga kena gitu. Nah, nanti penjelasannya seperti apa? Kenapa kena? Memang sudah ditetapkan, cuman
terjadinya itu penyebabnya dari diri saya sendiri. Kita lihat nanti ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang sifatnya negatif, musibah itu awalnya dari kelalaian kita sendiri. Bukan dari Allah. Memang Allah sudah menetapkan, tapi kan itu diawali dari kesalahan diri kita sendiri. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Alasannya apa? Tujuannya apa? Allah sampaikan seperti ini. Allah informasikan sejak awal. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu itu tidak menjadi putus asa, bersedih gitu ya, tentang apa yang terjadi. Apakah kehilangan barang atau sakit atau kehilangan orang yang dicintai. Ya, tidak menjadi putus asa. Wala tafrahu juga tidak mengakibatkan kamu itu menjadi terlalu gembira, euforia. Bima atakum, dengan apa yang kami berikan. Wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Ini kemudian di ayat lain lebih tegas lagi, ya. Qul la yusibana, katakan oleh Muhammad, tidaklah akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali memang itu sudah dicatat, sudah ditentukan oleh Allah kepada kita ini. Huwa maulana, Allah adalah sebagai pelindung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Nah, ini juga di antara dua ayat yang menjelaskan kepada kita agar ketika terjadi itu harus benar-benar sadar bahwa memang ini sudah merupakan ketentuan Allah. Termasuk juga mendapatkan anugerah yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Bukan saja untuk dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu memang Allah sudah tetapkan itu. Nah, termasuk mungkin, nah ini yang tadi saya sampaikan. Segala kebaikan itu memang awalnya dari Allah. Sementara keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan Allah. Ma asobaka min hasanatin. Apa saja yang kamu terima dari Allah yang bentuknya menyenangkan, menggembirakan, kesuksesan, itu datangnya faminallah. Itu datangnya dari Allah. Maka tidak salah kalau para pendiri negara ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah luar biasa. Kata-kata itu tidak mungkin akan keluar kalau bukan perjuangan dari mayoritas umat Islam. Jadi kata-kata itu saya yakin ini datangnya dari para tokoh umat Islam secara mayoritas. Kalau minoritas kemungkinan kata-kata itu tidak akan ada. Yang kedua, begitu legowo dan begitu lapang dada gitu ya. Mereka mengatakan meskipun itu hasil perjuangan mereka, tapi ini disadari datangnya ini dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tidak menjadikan mereka itu angkuh, sombong. Hebat, luar biasa para pendiri bangsa ini ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 itu. Nah, kemudian wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sementara yang bentuknya kesulitan-kesulitan termasuk penyakit dan lain sebagainya termasuk kebahagiaan, kegagalan itu famin nafsik, datangnya dari dirimu sendiri. Mungkin seperti Pak Pudin wallahu alam ya. Meskipun dia sedang baik senang-senang gitu ya, sedang terus saja berjalan. Tapi mungkin ingatannya sedang kemana gitu. Perasaannya ada di pinggir padahal agak ke tengah gitu. Sehingga tertabrak. Saya kemarin kena COVID. Sudah saya sadar sendiri. Kemungkinan saya lalai waktu itu. Seharusnya umpamanya menggunakan masker, ternyata tidak. Berdasarkan ilmu dari orang-orang yang ngerti harus jaga jarak, ternyata tidak. Ya kena. Nah, di sini barangkali memang sekali lagi perlu kita menyadari informasi dari Allah bahwa kesalahan itu, kesulitan itu, kegagalan itu awalnya datangnya dari dirimu sendiri. Tapi jangan sampai berputus asa, teruskan. Berikhtiar terus untuk mencari jalan keluar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ujian itu untuk mengukur kadar keimanan kita. Ini terungkap di dalam surat Al-Ankabut yang sering disampaikan oleh para mubalik. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menduga, menyangka ayyutraku akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna, setelah dia mengikrarkan diri bahwa saya sebagai orang yang beriman. Kita sebagai orang mukmin, orang muslim, ya, tidak serta-merta dijamin tidak akan pernah diuji atau tidak akan mendapatkan ujian. Orang masuk surga itu kan ada asbabnya, ada penyebabnya. Orang sukses juga ada likulli syai'in sababa katanya. Setiap sesuatu ada penyebabnya. Orang sukses pasti melewati kesulitan-kesulitan dulu. Banyak perjuangan yang dilakukan sehingga mereka sukses. Demikian juga orang mungkin sakit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada jaminan, sekali lagi orang-orang yang sudah mengikrarkan diri saya sebagai orang yang beriman kemudian tidak diuji. Wahum la yuftanun, mereka tidak diuji dulu. Artinya dipastikan akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terlebih dahulu atau orang-orang sebelum kita. Para nabi, para sahabat sama-sama tahu. Mereka yang berjuang di jalan Allah, berjihad, ternyata tidak luput dari berbagai macam ujian. Nah, dengan ujian itu maka teranglah siapa sebenarnya orang-orang yang mukmin sejati dan siapa orang-orang yang munafik dan sebagainya. Walaqad fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan
ujian-ujian itu Allah tahu siapa sebenarnya di antara mereka yang benar-benar sejati, orang mukmin sejati, dan siapa orang yang dusta. Nah, ini. Jadi di sini terlihat ya, siapa orang yang beriman, siapa orang yang bukan, yang hanya mengaku saja. Kemudian, nah ini di antara sekian banyak ujian ada yang bentuknya kesulitan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bahwa sesungguhnya kami menguji kamu sekalian itu dengan sesuatu yang di antaranya begitu. Ada rasa takut, ada lapar, berkurangnya harta, adanya keluarga yang disayangi, yang diharapkan tetap hadirnya, keberadaannya ternyata sudah dipanggil. Padahal sakitnya hanya sementara atau sebentar begitu ya. Sementara yang sakitnya lama ternyata belum. Karena memang belum waktunya. Wabasyiris sabirin. Tentunya sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka-mereka yang ketika terkena mengatakan atau menyadari bahwa ini adalah atau kami ini adalah punyaan Allah. Dan dipastikan bahwa kami ini akan kembali ke hadapan Allah. Ini orang-orang yang seperti ini pastinya hatinya akan tenang, akan nyaman, tidak menimbulkan frustasi. Karena dia sadar sesadar-sadarnya bahwa semuanya adalah titipan Allah, hanya sementara. Karena ini punyaan Allah, ya, orang-orang sering mencontohkan tukang parkir begitu ya, termasuk Ustadz Arif sering menyampaikan begitu. Tukang parkir itu banyak mobilnya, banyak motornya. Tapi itu kan hanya titipan sementara. Walaupun mobilnya mobil yang sangat berharga, tapi kalau yang punyanya sudah mau mengambil, kan diserahkan. Tapi kalau terlalu lama dipegang begitu kadang-kadang merasakan bahwa dia itu punyaan saya. Luar biasa tukang parkir dengan tulus. Tidak pernah ada yang di dalam hatinya gremet gitu ya. Merasa marah ketika yang dia kuasai, entah itu motor, mobil, diambil oleh yang punya, kemudian marah. Enggak ada. Diserahkan saja dengan tulus, dengan ikhlas. Monggo. Alhamdulillah titipan Anda sudah saya pegang dengan baik begitu dan selamat. Senang sekali itu tukang parkir itu kalau sudah diambil oleh yang punya. Baik, kita lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian itu merupakan kasih sayang Allah. Sekali lagi, itu bentuk dari kasih sayang Allah. Tadi juga kan dikatakan la'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali sadar. Kalau yang diujinya dengan bentuknya anugerah, ya harus bersyukur. Yang diujinya dengan kesulitan, ya harus bersabar sambil berikhtiar. Jadi kalau ada ujian bentuknya kesulitan itu sebenarnya ini anugerah Allah.
Ini diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kata beliau bahwa Rasulullah menyampaikan inna izzamal jaza. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan ma'a izzamil bala. Itu sesuai dengan besarnya juga ujian. Kalau ujian demi ujian itu bisa dihadapi dengan lapang dada, dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bijak, maka dia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Wa innallaha idza ahabba qauman, ini menggunakan kata inna, dan sesungguhnya jika Allah mencintai seseorang atau satu kaum, ibtalahum, maka Allah uji mereka itu. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang atau siapapun itu diuji. Faman rodiya, siapapun orangnya yang legowo, menerima, lapang dada, seperti tukang parkir tadi itu, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan ridho dari Allah, ini tandanya bahwa hamba itu apapun yang diinginkannya, pasti Allah akan mengabulkan. Karena dia sudah diridhoi Allah. Orang tua kalau sudah benar-benar sayang terhadap anak, permintaan itu kadang-kadang dikabulkan. Karena sudah tahu bahwa perilakunya bagus, akhlaknya bagus. Tidak salah kalau saya kabulkan, begitu. Jadi kalau melihat ini, kalau ingin kita mendapatkan anugerah dari Allah, kasih sayang Allah, ya tentunya harus berperilaku sesuai dengan keinginan Allah. Sehingga timbul keridhaan dari Allah. Termasuk ketika kita diuji. Wa man sakhita falahus sukhtu. Tapi siapapun orang yang justru ketika diuji itu malah bahasa Sunda mah humaneulah, luhlah, ngarasulah, dan lain sebagainya. Nah, yang bersangkutan pun tentunya akan dimurkai Allah. Allah itu tidak senang. Berarti tidak menerima kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah, kepada keputusan Allah. Kan di antara sekian banyak ataupun di antara rukun iman itu ada beriman kepada qada dan qadar. Nah, sekali lagi di sini makin besar ujian yang dihadapi orang dan dia pun makin menerima, maka makin besar pula anugerah Allah, kasih sayang Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis lain yang juga ini sering disampaikan oleh para mubalik, yang sumbernya dari sahabat Suhaib. Qala Rasulullah SAW, bagaimana luar biasanya karakter orang mukmin itu. Ajaban li amril mukmin. Luar biasanya urusan orang mukmin itu, sikap orang mukmin itu, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya urusan-urusannya, persoalan-persoalannya itu menjadi baik. Walaisa dzaka li ahadin, hal itu tidak akan pernah terjadi kepada siapapun illa lil mu'mini, kecuali bagi orang mukmin.
Jadi orang yang mukmin yang baik itu yang menjadikan segala sesuatu menjadi baik itu bagaimana? In asobat husarro. Kalau dia mendapatkan anugerah, kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan, sehat, syakar. Dia bersyukur, sadar sesadar-sadarnya bahwa ini adalah anugerah Allah. Termasuk kemerdekaan ini katanya hasil perjuangan kami umpamanya. Tapi bagi orang mukmin sadar sesadar-sadarnya. Ketika saya menembak, das, kena. Sadar-sadar wama romaita iz romaita walakinnallaha roma. Ketika Anda menghunuskan pedang atau menembak, kena sasaran, itu atas izin Allah. Kemarin Olimpiade gitu ya, banyak pemanah, padahal sudah terampil dari kampung halamannya itu. Sudah berikhtiar, ternyata meleset lagi, meleset. Padahal sudah, karena memang Allah tidak mengizinkan. Jadi belum tentu secanggih apapun umpama senjata, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan kena. Tapi jangan nekat gitu ya. Kita melawan orang yang bawa pedang sementara tidak bawa apa-apa, kitanya sendiri. Keun we, kumaha Allah we, ya jangan. Jangan nekat. Kecuali orang yang ahli di tapak suci begitu ya. Sudah tahu. Ya harus tahu ilmunya bagaimana menghadapi orang yang seperti itu. Tapi kalau orang yang ya tidak tahu ilmunya, ya jangan nekat. Ya, jadi sekali lagi ketika dia mendapatkan anugerah, kebahagiaan, kesuksesan, dia sadar bahwa ini adalah anugerah Allah. Ini adalah izin Allah. Maka orang yang dianugerahi, dititipi harta banyak, dia bersyukur, selalu berinfak, bersedekah, saling tolong menolong. Di grup Lajis berulang kali disampaikan ada dapur gratis gitu ya. Itu yang awalnya dari modal yang sangat susah sampai menjual motor. Ternyata di tengah-tengah kesulitannya dia malah justru hidupnya sejahtera. Tidak diduga-duga banyak orang yang simpati. Memberikan, menitipkan hartanya begitu kepada orang yang menyantuni orang-orang yang memerlukan. Luar biasa. Ya kalau secara matematika ya susah. Modalnya dari motor yang dijual. Ya sudah, motor habis, harta habis. Ternyata tidak. Allah meniupkan kasih sayangnya kepada seseorang. Tolong tuh bantu. Begitu mudah bagi Allah itu. Orang-orang yang tidak dikenal saja bisa membantu. Orang-orang di Palestina kemarin, orang Indonesia yang hanya diikat mungkin dengan persaudaraan keislamannya begitu ya, ataupun hanya kemanusiaan, luar biasa. Meskipun ada orang yang tidak setuju, kenapa katanya harus membantu orang luar? Karena memang tidak sadar mereka itu bahwa siapapun orang yang membantu pasti Allah akan perhatikan nasibnya. Karena mereka tidak punya ilmu itu, ya salah katanya membantu orang luar itu. Apalagi yang sama-sama orang mukmin. Kemudian wa in asobat hudoro. Kalau dia tertimpa malah kena ujian-ujian yang berbentuknya kesulitan. Termasuk sakit dan lain sebagainya. Sobaro. Dia bersabar. Terus berikhtiar dengan sekuat tenaga. Mencari jalan keluar. Bertawakal kepada Allah. Akhirnya begitu.
setelah berikhtiar dengan ulet, dengan tekun, ya. Bahkan khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Nah, ini bagaimana luar biasanya orang mukmin yang seperti itu. Jadi apapun urusannya, apakah itu bentuknya kegembiraan, kebahagiaan maupun kesulitan, dua-duanya tidak ada yang mubazir. Dua-duanya menjadi kebaikan. Nah, ketika sakit, kita ini harus apa? Harus ridho gitu ya. Ini diperkuat dengan hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man marido lailatan. Ya, dicontohkannya siapapun orangnya yang terkena sakit di malam hari, pasobaro, dia bersabar, sabar di sini menerima lapang dada, kemudian berikhtiar, ya. Warodia, bahkan benar-benar dia ridho, menerima dengan lapang dada dengan adanya sakit itu, bahwa itu datangnya dari Allah. Warodia biha anillah, kharaja min dzunubihi, dia akan dimaafkan, keluar dari dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, seperti halnya anak yang baru dilahirkan. Wah, luar biasa. Jadi sakit itu kalau diterima dengan lapang dada, dengan sabar, sambil terus berikhtiar, itu bagian ataupun cara Allah untuk menghapus kekurangan, kesalahan-kesalahan dirinya. Sekali lagi, cara Allah itu. Jadi Allah benar-benar kasih sayang, sangat sayang. Jangan sampai yang bersangkutan itu kembali ke hadapan Allah berumuran dosa. Maka Allah berikan dia sakit. Diawali dengan sakit. Masalahnya tadi itu menerima atau tidak. Sabar atau ridho tidak. Ada yang kena sakit, marah. Tadi teh ya ngarasula gitu. Ya, di tetangga saya beberapa tahun yang silam ada yang kena, karena mayoritas di Gobras itu kan pengrajin pelom ya atau sandal itu. Jadi yang mengamplas itu ya cara pakai masker. Akhirnya kena paru-paru. Bertahun-tahun bosen, akhirnya minum baygon. Ternyata sembuh. Ya. Nah, anehnya, jangan dicoba umpamanya. Kena paru-paru lalu makan minum baygon, jangan. Karena Allah tidak mengizinkan bahwa yang bersangkutan atau belum waktunya meninggal dunia. Tidak meninggal itu minum baygon. Putus asa awalnya itu. Saya ini sudah terlalu lama. Akhirnya minum baygon, sembuh. Ingat saya dulu itu Pak Arif, namanya Pak Haji Soiman, guru saya di Gontor itu. Cerita kepada saya gitu. Karena sudah sepuh, dia sakit mata, cari-cari yang ada kalpanak. Nggak tahu bahwa dia itu adalah kalpanak. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Jangan coba gitu ya. Obat mata pakai kalpanak. Ini mah luar biasa Allah gitu ya. Allah luar biasa. Ini seorang ustadz yang sangat tulus, sudah sepuh gitu. Sangat ikhlas. Kena mata, sakit mata dengan kalpana, kudu nama bocos sebenarnya bahasa Sunda.
Ini bang. Masya Allah. Jadi yang pertama ya harus sabar. Gitu. Yang berikutnya ya harus baik sangka. Nah ini. Jadi ketika sakit itu harus baik sangka. Husnuzon. An Jabir sami'tu Rasulullah SAW yaqul qabla mautihi la yamutunna ahadukum. Tidaklah seseorang itu meninggal illa wa huwa yuhsinuzzanna billah. Kecuali dia itu mesti harus berbaik sangka. Husnudzan. Berhusnudzan. Ya, tentunya dengan berhusnudzan artinya dia benar-benar bersandarkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi karena memang ini ketentuan Allah, sudahlah, terima dengan lapang dada. Kalaupun saya meninggal mudah-mudahan husnul khotimah. Kalaupun tidak, pasti Allah akan memberikan jalan keluar sambil berikhtiar. Ujian atau bencana apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah. Sudah sampaikan tadi, berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, bagaimana upaya kita sebagai orang yang beriman? Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi untuk memperkuat, ya diantaranya harus memperbaiki hubungan dengan Allah. Di sini ada dua orang, dua kelompok. Idhammat ta'ifatani minkum antafshala. Ketika dua golongan dari padamu ingin mundur karena takut, artinya merasa gagal gitu. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah penolong bagi keduanya. Kedua mereka, golongan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi kalau menurut ayat yang pertama termasuk di dalam surah Al-Isra ayat ke-41 atau 40 gitu. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya bencana baik di daratan maupun di lautan itu akibat perbuatan manusia agar mereka merasakan akibat dari perbuatannya. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali sadar. Jadi di sini makin dekat hubungan dirinya dengan Allah. Seyogianya begitu. Yang kedua, meninggalkan atau meningkatkan amal ibadah. Ya. Ini ayatnya sudah kita sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Terus tingkatkan kualitas amal ibadah itu. Ya, teologi surah Al-Asr ya, yang sering disampaikan di Muhammadiyah, ada 4 unsur katanya yang menghantarkan manusia terhindar dari kerugian atau akan meraih kesuksesan. Satu apa? Amanu atau tauhid. Akidahnya harus kuat. Bahwa apapun yang dilakukannya itu karena Allah ingin mendapatkan ridho Allah. Bukan untuk yang sepintas ataupun yang sementara di dunia ini. Dengan mengorbankan kebahagiaan yang sejati. Saat-saat ini
Orang sangat pragmatis gitu ya. Kejarannya dunia dengan melupakan yang kekal. Yang kedua, wa amilus sholihat, artinya sungguh-sungguh. Ketika bekerja, ketika berbuat, beramal, ya harus sungguh-sungguh. Tidak ada kamusnya begitu ya, orang yang sukses sekali lagi ya, itu tanpa kesungguhan, kesemangatan. Ketiganya watawasau bil haq. Kebenaran itu muncul awalnya dari apa? Dari ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Harus luas ilmunya. Apapun bentuknya. Kalau ingin sukses, ingin bahagia, ya harus punya ilmunya. Dan yang terakhir, watawasau bisob. Sabar. Sabar ini adalah bagian dari akhlak. Nah ini yang sedang kita bicarakan. Akhlak itu sesuatu yang luar biasa. Sampai keberadaan seseorang dihormati dan tidaknya itu kadang-kadang dari akhlak. Sehingga dikatakan apa namanya itu. Ya, kita lanjut ya. Sudah hampir habis waktunya. Kemudian meningkatkan rasa syukur. Ya, sabar dan syukur. Ini yang sudah sering juga kita dengar ayat-ayatnya. Lain syakartum la zidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang terakhir sekali, menumbuhkan rasa solidaritas. Nah, terutama ketika suasana seperti sekarang, adanya wabah COVID, tidak sedikit saudara-saudara kita yang terdampak dalam ekonomi, dalam kesehatan, maka harus ditumbuhkan di sini. Sebagaimana luar biasanya orang-orang Ansor menolong orang-orang Muhajirin. Ini dikatakan wa yu'siruna ala anfusihim. Ya, ataupun sebelumnya mereka membantu mencintai orang-orang Muhajirin itu tanpa pamrih. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Kan kita mah kadang-kadang ada orang yang memberi teh sugan we. Nah, jadi ada udang di balik batu. Ini orang-orang Ansor itu tidak begitu. Ya. Bahkan di sini katakan wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka itu lebih mementingkan orang-orang Muhajirin ketimbang mereka sendiri, ketimbang keluarganya. Itu diantaranya. Dan yang terakhir tentunya perlu disadari, terutama kita sebagai, oh salah ya, kasih sayang Allah. Jadi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, walaupun kita sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kekurangan, kehilapan, perilaku kita, tapi tetap Allah itu lebih mengedepankan kasih sayangnya. Dengan kata-kata kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi sudah menetapkan Allah itu lebih besar ingin mengedepankan kasih sayang, mengampuni, memaafkan gitu daripada menghukum. Memang hak Allah untuk menghukum itu. Tapi hak Allah yang lebih besar ternyata Allah itu ingin memaafkan. Maka tadi ada bentuk ujian demi ujian itu tadi la'allahum yarji'un. Dan diperkuat di dalam surah yang terakhir, dalam surah Al-Ankabut. Surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar, maaf ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba yang sudah melampaui batas gitu ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Karena sesungguhnya Allah akan memaafkan dosa-dosa semuanya. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Oh ya, boleh. Kita bertanya, Allah memberikan ujian itu beragam, besar. Tidak hanya bentuk sakit. Mohon maaf, ada skor tertinggi untuk pahalanya. Iya, ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan di dalam salah satu hadis ya. Inna idzomal jaza ma'a idzomil bala. Saya kira gitu ya. Jadi makin besar ujian yang dia terima dari Allah, ya, dan dia juga lapang dada. Nah, disitulah makin. Nah, saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Monggo yang lain. Nah, di dalam akhlak terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu Caket Pak. Berakhlak terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu jarang kebahas itu. Ya. Biasanya kebahasnya itu hablum minallah saja dengan hablum minanas misalnya gitu. Sekarang menyangkut masalah akhlak. Ini kejadian tersendiri ya. Ketika di rumah itu banyak nyamuk atau banyak semut, kecoa, lantas saya menyemprot, membunuh itu binatang itu. Sehingga pada saat itu lama-kelamaan saya kena penyakit itu. Penyakit akibat daripada baygon misalnya yang di itu. Nah, apakah kita membunuh binatang itu masuk berdosa? Dan juga dicontohkan juga dalam, kalau saya baca cerita di buku-buku SD perpustakaan, itu menyangkut masalah misalnya Nabi Sulaiman. Itu terhadap binatang itu atau semut juga, dia itu di sana itu sehingga dia mempersilahkan binatang itu berjalan dulu, jangan sampai keinjak dengan kudanya itu. Nah itu ada juga dalam cerita itu diceritakan bahwa binatang karena Nabi Sulaiman katanya itu, dari mana itu sumbernya? Saking melihat Nabi Sulaiman itu melihat kaki kudanya yang paling disenangi dia, karena kaki ada tanda-tanda katanya cirinya itu kaki Nabi Sulaiman itu kalau melihat binatang itu kakinya yang bagus itu. Nah itu apakah berakhlak terhadap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu ada batas-batas tertentu? Bagaimana itu? Baik, saya kira kita sering mendengar ataupun para mubalik menyampaikan bahwa ada orang yang masuk surga gara-gara membantu kucing, membantu anjing. Ya. Artinya di sini bahwa akhlak itu menyangkut ciptaan Allah yang lain. Bukan saja hablum minallah, hablum minanas, tapi termasuk juga makhluk Allah yang lain. Salah satu di antaranya terhadap binatang. Nah, adapun terhadap binatang yang memungkinkan membahayakan lah gitu ya. Ya bisa saja seperti Pak Haji Betty umpamanya takut kecoa gitunya. Sampai stres begitu ya. Ya tidak salah karena mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap Pak Betty. Tapi kalau memang orang yang biasa-biasa saja kan biarkan saja, paling-paling ya diusir saja begitu. Termasuk mungkin seperti nyamuk umpamanya. Kan dengan tidak bisa, dengan adanya nyamuk, saya termasuk yang tidak bisa tidur. Ngengengan ungkul ke gitu. Tetiasa mono. Akhirnya tetiasa boga untuk bangun malam gitu ya. Jadi
itu mah dalam rangka tadi itu juga sama untuk kebaikan gitu. Kebaikan untuk yang lebih besar ya memungkinkan begitu ya, menghilangkan kemadaratan yang mungkin sifatnya kecil saja seperti itu. Saya kira itu ya. Ya maksudnya kekuatan akidah kita itu jangan sampai seperti sarang laba-laba. Rapuh. Ya, tergiur dengan sedikit saja jabatan, umpamanya atau apa, sehingga kita menjual keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi diumpamakan kan sarang laba-laba itu katoel satu tiga guys. Hancur. Nah, diharapkan akidah kita itu tidak serapuh itu, harus kuat. Nah, saya kira itu ya. Yang dimaksud dengan Al-Ankabut itu hubungannya dengan tauhid. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, mohon maaf kepada teman-teman yang lain yang berkehendak untuk bertanya tapi tidak terjawab ataupun belum dijawab karena waktunya sudah kurang berkenan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Bapak dan Ibu jemaah pengajian, sebelum acara ini ditutup, yang pertama mohon doanya di antara saudara kita yaitu Pak Pudin. Beliau terkena musibah tertabrak ya, ditabrak oleh orang yang tadi dikenal. Dan beliau sekarang ada di rumahnya ya, sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas yazibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Insyaallah mungkin untuk minggu depan pemateri oleh Ustadz Ade Ridwan Harun. Insyaallah mungkin untuk materi minggu depan. Bapak dan Ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan, dan baiklah kita tutup acara pengajian kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir da'watul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke binus dong Pak.